Selamat datang di Nalesa Channel. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Fins. Film ini dirilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang pria yang mampu bertahan hidup dari bencana radiasi matahari yang bersuhu tinggi. Pria itu membuat sebuah robot dengan harapan dapat membantunya melakukan segala hal, termasuk dalam mencari persediaan bahan makanan di tengah bencana tersebut. Tapi tiba-tiba dari kejauhan, pria itu melihat badai yang besar, dan ia memutuskan untuk pergi dari persembunyiannya, untuk mencari tempat persembunyian yang lain di tempat yang baru. Bagaimanakah kisahnya? Mari tonton alur ceritanya sampai selesai. Pada tahun 2031, terjadi kenaikan suhu yang tinggi pada matahari, dan itu menyebabkan udara di bumi sangat panas. Dan tidak ada tumbuhan yang hidup, hanya ada hamparan padang pasir yang gersang. Karena tingginya suhu matahari, lapisan ozon yang selama ini melindungi bumi kini telah hancur. Kini suhu panas di bumi semakin meningkat dan hal itu dapat membakar semua makhluk yang hidup. Ada sebagian orang yang masih bisa bertahan hidup. Namun karena bencana tersebut berlangsung lama dan persediaan makanan yang semakin menipis, itu membuat orang-orang berebut mencari makanan untuk bertahan hidup. Sudah 1 dekade berlalu, bencana itu masih terus berlangsung. Entah masih adakah manusia yang hidup di dalam bencana itu. Namun, ada seorang pria bernama Fins yang masih mampu bertahan di tengah bencana tersebut. Fins menjadikan pabrik robot, tempat dulunya ia bekerja sebagai tempat tinggalnya. Fins dulunya bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan robot. Ia bisa membuat sebuah robot, yang biasanya digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Fins selama ini tinggal bersama dengan seekor anjing kesayangannya dan robot yang dibuat oleh Fins untuk membantunya mengerjakan beberapa pekerjaan di tempat tinggalnya. Setiap hari Fins pergi mengelilingi kota untuk mencari stok makanan yang tersisa. Fins juga selalu memakai baju yang dibuatnya sendiri untuk menghindari efek radiasi sinar matahari yang dapat membakar kulitnya. Saat sedang berkeliling kota mencari persediaan makanan, Fins tiba-tiba melihat ada badai pasir datang mendekatinya. Dengan segera Fins meninggalkan tempat itu dan kembali ke rumahnya. Saat sedang berdiam diri di rumah, Fins selalu menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Ia menyadari bahwa efek radiasi sinar matahari membuat kesehatannya agak menurun. Sehingga Fins memutuskan untuk membuat sebuah robot yang dapat menemani dan membantunya saat dirinya sedang sakit. Fins pun merancang robotnya dengan sistem menyerupai manusia. Fins menanamkan sistem ke otak robot tersebut agar robot itu dapat berbicara dan mengerti apa yang dikatakan oleh Fins. Fins pun memberi nama pada robot tersebut dengan nama Jeff. Fins mengatakan pada Jeff agar ia dapat menjaga anjing kesayangannya saat Fins keluar mencari persediaan makanan. Malam harinya saat Fins sedang di luar, tak sengaja ia melihat badai pasir yang besar dari kejauhan. Fins pun berpikir apa yang harus dilakukannya. Kemudian Fins memutuskan untuk mencari tempat tinggal yang baru dengan mendatangi tempat yang belum pernah ia datangi. Tempat itu adalah San Francisco. Karena dikejar oleh waktu, Fins pun segera melatih Jeff. Ia mengajarkan pada Jeff cara berjalan layaknya manusia. Kini Jeff sudah bisa berjalan bahkan berlari. Setelah melakukan persiapan, Fins beserta dengan 2 robot dan anjing kesayangannya pun langsung pergi dari sana dengan mengendarai sebuah mobil Vans. Selama perjalanan mereka tidak pernah bertemu dengan manusia, hanya ada padang pasir tanpa adanya tumbuhan dan hewan. Fins yang merasa sudah jauh dari badai pasir, kemudian menepikan mobilnya ke sebuah gedung. Fins kemudian mengajak Jeff untuk pergi mencari stok makanan yang tersisa di beberapa gedung di kota tersebut. Selain itu Fins juga mengajarkan Jeff untuk melatih diri dalam menghadapi kondisi yang genting. Mereka pun menyadari bahwa badai pasir dengan cepat mendekati lokasi mereka. Fins pun bersama dengan Jeff kembali ke mobil dan pergi sejauh mungkin untuk menghindar dari badai pasir tersebut. Namun, hal itu tidak mungkin. Karena badai pasir datang begitu cepat dan Fins memutuskan untuk memasangkan penahan dengan menancapkan beberapa besi ke tanah dengan dibantu oleh Jeff. Badai pasir pun datang dan menghantam mobil mereka. Namun, karena penahan yang dipasang dengan sangat kuat,
mobil mereka pun tidak terbawa oleh badai tersebut. Esok harinya, saat Vince sedang tidur, Jeff dan anjingnya membuat keributan. Ternyata Jeff ingin mengerti bahasa anjing agar ia dapat berteman baik dengan anjing tersebut. Mendengar hal itu, Vince pun mengatakan kepada Jeff bahwa dengan saling memahami satu sama lain, itu akan membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik. Seperti hubungan pertemanan antara Jeff dan anjingnya. Vince melihat sebuah toko dan berencana mencari stok makanan yang tersisa. Kemudian Vince menepikan mobilnya. Vince mengajak anjingnya masuk ke toko tersebut. Sementara Jeff menunggu di mobil. Karena bosan menunggu, Jeff yang penasaran kemudian memberanikan diri untuk mengendarai mobil Vince. Vince sangat marah kepada Jeff karena telah merusak mobilnya. Vince mengatakan kepada Jeff bahwa tubuh manusia berbeda dengan robot. Jika tubuh Vince terkena radiasi matahari itu akan membakar kulitnya. Mendengar hal itu, Jeff pun memahami kondisi Vince. Melihat semangat Jeff, Vince pun berencana mengajarkan Jeff mengemudikan mobil yang benar. Saat malam tiba, mereka pun berhenti di suatu tempat. Di sana Jeff bertanya kepada Vince, kenapa tidak keluar pada malam hari, agar terhindar dari efek radiasi matahari. Vince pun menjawab bahwa ada sesuatu yang sangat berbahaya yang dapat mengancam keselamatan mereka, yaitu manusia. Jeff yang mengetahui Vince sedang sakit, berencana untuk mencari obat ke rumah sakit terdekat dari lokasi mereka. Sesampainya di lokasi, Jeff mengajak robot lain milik Vince untuk masuk ke dalam rumah sakit. Jeff menyuruh robot itu untuk menunggu di bawah, sementara Jeff ke atas untuk mencari obat. Dan tak sengaja Jeff pun menemukan sebuah jaket, dan kemudian dipakainya. Robot yang sedang menunggu Jeff, tak sengaja menginjak sebuah jebakan bom. Dan hal itu membuat tubuh robot tersebut hancur. Vince yang sudah bangun, menyadari bahwa Jeff dan robotnya tidak ada di mobil. Vince pun kemudian memakai pakaiannya dan menyusul mereka ke dalam. Saat di dalam, Vince menemukan robotnya yang telah hancur dan setelah itu ia bertemu dengan Jeff. Vince pun mengajak Jeff kembali ke mobil dan segera meninggalkan tempat itu sebelum orang lain menemukan mereka. Malam pun tiba. Saat di perjalanan, dari kejauhan Vince tiba-tiba melihat ke arah belakang mobilnya bahwa mereka sedang diikuti oleh sebuah mobil. Kemudian Vince menyuruh Jeff untuk menambah kecepatan mobil. Dan setelah merasa agak jauh dari mobil tersebut, mereka pun masuk ke dalam sebuah terowongan. Namun terowongan tersebut sempit. Dan Jeff kemudian mendorong mobil Vince ke dalam terowongan dan mereka pun berhasil kabur dari kejaran mobil itu. Namun, akibat dari usaha Jeff yang berusaha untuk kabur, akhirnya panel yang berada di mobil Vince pun rusak dan itu membuat Vince menjadi hilang semangat. Jeff pun memberikan keyakinan kepada Vince bahwa mereka bisa melewati bencana ini dengan selalu bersama. Kemudian Vince menceritakan kisahnya saat bencana ini mulai melanda kota tempat tinggalnya. Saat Vince sedang mencari persediaan makanan, ia tak sengaja melihat seorang anak kecil yang muncul di hadapannya. Anak kecil itu memegang sebuah senjata dan berencana untuk menembak Vince. Namun tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil tepat di depan anak kecil tersebut. Vince pun bersembunyi. Anak kecil tersebut pun tewas ditembak oleh orang yang berada di dalam mobil itu. Kemudian Vince menghampiri anak kecil itu dan melihat isi tas yang dipakai oleh anak kecil yang telah tewas tersebut. Ternyata tas itu berisi seekor anak anjing. Sejak kejadian itu, Vince pun merawat anak anjing tersebut hingga sekarang. Esok harinya, Jeff yang sedang menikmati perjalanan, tak sengaja menabrak seekor kupu-kupu. Kemudian Jeff membangunkan Vince dan menepikan mobil mereka. Jeff yang melihat itu pun merasa kebingungan. Vince pun segera melihat alat pengukur suhunya dan alat itu menunjukkan penurunan suhu pada matahari. Kemudian Vince mencoba untuk keluar dari dalam mobil. Ternyata suhu udara dan panas matahari sudah stabil. Vince pun berjalan dan ia begitu senang dengan kejadian tersebut.
Mereka bertiga pun menikmati udara segar sambil berjemur di dekat mobilnya. Kemudian Vince menceritakan masa lalunya kepada Jeff. Vince mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu dengan ayahnya sejak ia lahir. Namun saat ia remaja, Vince mendapatkan surat dari ayahnya. Dan di dalam surat itu ayah Vince mengatakan ingin bertemu dengan Vince. Vince pun bekerja dan mengumpulkan uang karena Vince ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Namun, saat itu ibu Vince sedang sakit, sehingga ia tidak bisa bertemu dengan ayahnya. Dan sejak itu sampai terjadinya bencana ini, ia belum sempat menemui ayahnya. Vince yang sedang ngobrol dengan Jeff dan anjingnya, tiba-tiba batuk dengan mengeluarkan darah yang mengotori baju yang sedang ia pakai. Saat berjalan menuju mobil, Vince mengajak Jeff bersalaman. Itu merupakan salam perpisahan Vince, karena ia mengetahui bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Malam harinya, Jeff yang mengetahui bahwa Vince sudah meninggal, langsung segera mengkremasi tubuh Vince. Jeff merasa kesepian karena ditinggal pergi oleh Vince. Hanya anjing kesayangan Vince yang sekarang menemaninya. Jeff pun memberi makan anjing kesayangan Vince. Dan mereka kini berteman baik dan saling memahami satu sama lain. Jeff pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan ke San Francisco. Sesampainya di sana, Jeff melihat ada pesan yang ditinggalkan oleh manusia lain saat mereka berada di sana. Jeff pun juga meletakkan foto jembatan Francisco milik Vince dengan gambar mereka bertiga di sana. Dan Jeff melanjutkan perjalanan untuk mencari manusia lain yang masih bertahan hidup saat bencana radiasi matahari terjadi. Dan cerita pun berakhir. Tulis kritik dan saran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.